Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan video kali ini kami akan memaparkan materi hukum dagang mengenai persekutuan perdata. Tetapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Tiara Wulandari, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, mahasiswa semester 4 dari Institut Agama Islam Negeri Manado. Dan perkenalkan, nama saya Anastasia Mamonto, saya dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, mahasiswa semester 4 dari Institut Agama Islam YIN Manado. Baiklah, langsung saja ke materi singkat mengenai persekutuan perdata. Persekutuan perdata atau disebut dalam bahasa Belandanya mazhab adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Persekutuan perdata sebenarnya adalah bentuk umum dari firma dan perseroan komanditer atau CV, di mana sebenarnya aturan dari persekutuan perdata, firma, dan CV pada dasarnya sama. Namun ada hal-hal lain yang membedakan di antara ketiganya. Persekutuan ini diatur dalam bab ke-8 bagian pertama dari buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. Di Inggris, persekutuan perdata ini dikenal dengan istilah hukum persekutuan dengan nama company law, yakni adalah himpunan hukum atau ilmu hukum mengenai bentuk-bentuk kerjasama, baik yang berstatus badan hukum atau partnership ataupun yang tidak berbadan hukum atau corporation. Di Belanda, istilah hukum persekutuan dikenal dengan nama Vennootschapsrecht, yang lebih sederhana sekedar terbatas pada NV, firma, dan CV, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sedangkan perserikatan perdata atau maskap ini yang dianggap sebagai induknya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa persekutuan perdata baik dalam sistem hukum Indonesia maupun dalam sistem common law memiliki kesamaan. Kesamaan itu terletak pada hubungan para sekutu didasarkan perjanjian. Dengan perkataan lain, persekutuan perdata tunduk pada hukum perjanjian. Orang yang melakukan kerjasama di dalam persekutuan tersebut dapat berupa perorangan, perserikatan perdata, perusahaan yang berbadan hukum, ataupun badan persekutuan lainnya. Dari ketentuan pasal 16-18 KUH Perdata, dapat beberapa unsur yang terdapat di dalam persekutuan perdata, yaitu yang pertama, adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, dan yang kedua, masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan, atau disebut dengan inbreng. Yang ketiga, bermaksud membagi keuntungan bersama. Partnership dapat diartikan sebagai suatu perjanjian atau agreement di antara dua orang atau lebih untuk memasukkan uang, tenaga kerja, dan keahlian ke dalam atau lebih untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi-bagi bersama sesuai dengan bagian atau proporsi yang telah disepakati bersama. Poin selanjutnya, yang pertama, jenis persekutuan perdata atau partnership mazhab. Persekutuan perdata mazhab umum atau penuh Pasal 1622 Bulgari Westbook. Persekutuan perdata mazhab umum ini adalah di mana para sekutu memasukkan seluruh hartanya atau bagian yang sepadan dengannya tanpa adanya suatu perincian apapun. Mazhab umum meliputi apa saja yang akan diperoleh para sekutu sebagai hasil usaha mereka selama mazhab berdiri. Mazhab jenis ini usahanya bisa bermacam-macam atau tidak terbatas. Yang penting imbreknya ditentukan secara jelas atau terperinci. Selanjutnya, persekutuan perdata mazhab khusus. Pasal 1623 Bulgari Westbook. Persekutuan perdata atau mazhab khusus ini adalah
di mana para sekutu menjanjikan pemasukan benda-benda tertentu atau sebagian tenaga kerjanya. Mazhab khusus atau Bizondere mazhab adalah mazhab yang gerak usahanya ditentukan secara khusus, bisa hanya mengenai barang-barang tertentu saja, atau pemakaiannya, atau hasil yang akan didapat dari barang-barang itu, atau mengenai suatu usaha tertentu, atau penyelenggaraan suatu perusahaan, atau atau pekerjaan tetap. Jadi penentuannya ditentukan pada jenis usaha yang dikelola oleh mazhab umum atau khusus, bukan pada imbreknya. Mengenai imbrek, baik pada mazhab umum maupun mazhab khusus, harus ditentukan secara jelas atau terperinci. Ciri-ciri persekutuan perdata atau mazhab. Ciri-ciri persekutuan perdata adalah adanya perjanjian antara dua orang atau lebih. Para pihak memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan atau imbrek, dan tujuan pemasukan sesuatu ke dalam persekutuan untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan dari hasil usaha yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam pasal 1619 ayat 1 KUHP Perdata yang berisikan usaha persekutuan, usaha yang halal, dan dibuat untuk manfaat bersama para pihak. Pasal yang menjelaskan bahwa bidang usaha yang dapat dilakukan oleh persekutuan adalah sesuatu yang bermanfaat bagi para sekutu. Dalam mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan sarana seperti yang dijelaskan dalam pasal 1619 ayat 2 KUHP Perdata, yaitu masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang, dan keahlian dalam persekutuan. Sifat persekutuan perdata atau mazhab. Sifat para persekutuan mazhab adalah gunanya untuk mencari keuntungan. Cara pendirian sederhana, cara pembubarannya tidak memerlukan persyaratan formal, dan cara pendirian persekutuan perdata dimulai saat ditandatanganinya akta pendirian di notaris dan selanjutnya didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri. Itulah pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.